Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Anda semua, sahabat Siloam Sriwijaya? Kembali berjumpa bersama Momon tentunya di Health Talk live on Instagram Siloam Sriwijaya Hospital bersama Momon Ribuan pastinya. Dan ini adalah hari kedua. Hari kedua ini kita akan mengupas tuntas seputar kecemasan, kepanikan, seputar pemberitaan COVID-19 yang beredar sangat-sangat masif, terutama baik itu di televisi, sosial media ataupun di Instagram, Facebook ataupun lainnya ya. Dan hari ini Momon akan memperkenalkan seorang psikolog Siloam. Langsung saja, ini ada Ibu Reni Permataria. Apa kabar Ibu? Salam sehat. Oke, kita harus seperti Dokter Bona kemarin, kita berjarak ya, lebih kurang 1 meter ya, social distance. Dan hari ini juga kita akan menyapa semua followers dari Rumah Sakit Siloam di Instagram tentunya yang sudah bergabung bersama kami. Tentunya kami ucapkan selamat siang, salam sehat pastinya untuk Anda semua di rumah. Dan ini yang akan kita bahas tentang efek psikis tentang hebohnya pemberitaan tentang COVID-19. Terkadang kita mendengarkan, misalnya nih Bu Reni langsung aja, juru bicara Kementerian Kesehatan mengeluarkan pengumuman tentang lonjakan pasien yang sudah positif corona mencapai sekian. Itu kita tuh langsung jelek gitu ya. Reaksi pertama yang muncul itu apa sebenarnya dari kejiwaan ataupun dari psikis kita? Oke, baik Mas Omong, terima kasih pertanyaannya. Mewakili semua yang ada di rumah ya. Memang ada pun reaksi psikologis yang muncul adalah kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Itu wajar. Wajar ya? Ya. Apa yang dirasakan tadi adalah normal di situasi kita yang sedang tidak normal ini. Itu istilahnya. Jadi yang harus diwaspadai yaitu tadi berita-berita yang muncul, yang didapat itu harus betul-betul disaring sebelum kembali men-sharing ke yang lainnya. Memang wabah virus ini cukup menghentakkan ya, tetapi tidak pula kita untuk menyalahkan. Yang ada adalah bagaimana kita untuk menyehatkan fisik dan mental. Itu yang lebih penting. Fisik dan fisik mental. Iya, mental iya. Fisik adalah terus gimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Sudah banyak diberitahukan dan diinformasikan oleh Kementerian Kesehatan ya, dan juga dari WHO bisa kita lihat apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Tapi bagi mereka yang sudah menjalankan budaya sehat, sudah menjadi kebiasaan ya, tidak lagi jadi kewajiban istilahnya ya, sudah tidak lagi terkejut istilahnya, paling hanya meningkatkan saja seperti itu. Barangkali kebiasaan yang mencuci tangan sebelum masuk ke rumah, mungkin sepatu tuh di luar ya, tidak masuk. Terus sudah ada alat cuci tangan di luar rumah, sebelum masuk, atau mungkin setelah masuk sudah ada wastafel mungkin, itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Dan walaupun sudah menjadi kebiasaan, itu yang akan ditingkatkan lebih. Seperti sekarang, apa yang harus dilakukan, menjaga kebersihan, menjaga pola makan, nutrisinya, terus juga berpikir positif lah. Ini yang ada orang bilang, alah teori, gampang-gampang mudah seperti itu ya. Karena apa? Kenapa psikis juga lebih penting? Karena kalau psikis kita yang jadi cemas yang berlebihan, arahnya ke gangguan kecemasan, kemudian timbul depresi, dan itu sudah harus diatasi segera ya. Itu yang akan menurunkan imunitas tubuh juga, Mas Mo. Wow, jadi berpengaruh ya? Berpengaruh sangat jadinya. Kan misalkan yang sudah pasrah tuh boleh, tapi usaha kan harus ya, seperti itu. Istilahnya waspada boleh, tapi rasional juga harus tetap kita jalankan gitu. Artinya balance harus tetap balance harus iya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi tidak berdiam diri saja dan pasrah juga tidak. Tapi itu tadi, ayo kelola emosi positif dan ayo sebarkan energi positif juga ke yang lainnya.
walaupun kita berjarak tidak berarti pemutusan hubungan kan istilahnya, bisa lebih intensnya dengan media elektronik komunikasi. Oke. Seperti itu, menyebarkan yang benar-benar bisa di apa istilahnya tidak hoax. Oke. Seperti itu. Kembali ke tadi, kenapa psikis? Karena itu tadi imunitas tubuh kita bisa turun, itu yang akan mudah untuk terjangkit virus lainnya. Seperti itu. Justru saat kecemasan berlebihan, reaksi tubuh kita ini pertama imunitas tubuh akan Bisa turun. Apa yang istilah terjadi secara fisik yang bisa terlihat nih Bu Reni ketika orang cemas? Oke, untuk mengurangi kecemasan ya, Iya. bahkan kalau bisa untuk dihilangkan. Dihilangkan. Ya, walaupun normal dengan keadaan yang sekarang. Istilahnya cari atau hindari hal-hal yang membuat kecemasan tadi timbul. Oke. Misal kita sudah simpang siur di grup-grup, di Iya. Facebook, di media lah ya, media medsos istilahnya. Ya sudah, kalau itu yang menyebabkan jantung berdebar, panas dingin, ya. Itu gejala psikosomatik ya istilahnya. Oke, ya. psikomatiknya Ya, terlihat di situ. di situ sudah yang padahal udara dingin tapi keringetan kan gitu kan. Iya. Jantungnya berdebar gitu, lutut sudah kayak nggak ada tulang gitu kan udah ya. mau jatuh kemarin pokoknya. Iya. Esot jalannya. Jadi hindari hal-hal yang membuat kecemasan tadi. Apa misalkan kabar-kabar yang simpang siur, Iya. tinggalkan. Cukup dalam sehari mungkin 1-3 kali saja. Itu pun yang dicari yang benar-benar bisa Terpercaya. dipertanggungjawabkan, Oke. terpercaya dari Kementerian Kesehatan, Iya. dari pemerintahan kita, gitu Mhm. kan. Apabila mendapatkan apa istilahnya berita, Iya. tidak untuk langsung ditelan mentah-mentah. Kalau Benar. tidak yang tadi, tidak dari yang tadi ya, kita cari benar tidak seperti itu. Oke. kebenarannya bisa Di googling bila perlu ya. Googling bila Dilihat perlu. TV nasional yang sedang live biasanya Iya, ya. benar. Terus apalagi untuk menghilangkan kecemasan, Hmm. relaksasi. Relax. Relaksasi itu bisa tekniknya? di mana saja. Oke. Ya seperti kita kalau ikut olahraga, Oke, relaksasi mungkin relaksasi dengan membuat tubuh nyaman. nyaman dulu, Ya. mungkin napas diatur dulu. Napas diatur, pikiran juga diurai. Mhm. Ambil nafas panjang lewat hidung, keluarkan perlahan melalui mulut. Seperti itu, tapi dengan wajah ya jangan Jangan tidur. baru sekali. Belum baru sekali ya. Tapi wajah juga direlekskan, Oke. tidak dengan pada saat kita narik nafas Tapi masih terus ininya muka tegang, terus pikirannya nggak karuan, terus yang jadinya nothing. Oke. Ya, tidak terbantukan nantinya. pelan-pelan menarik napasnya. Pelan-pelan. Bisa 5 kali hirupan dan 5 kali hembusan. Dengan di mindsetkan positif, ya, seakan-akan berbicara dengan diri sendiri atau mungkin ngajak relaksasinya dengan sekeluarga karena Iya. di rumah, ya, dengan mengucapkan bahwa tubuh saya sehat, Oke. saya selalu sehat, dan saya semoga sehat. Oke, sugesti positif ini yang harus kita Positif kirim ya. kalimat yang kita kirimkan. Oke, tapi ini berbanding lurus tidak dengan orang-orang yang memang tipe-tipenya untuk bisa positif ini, Bu Reni. Ya, Terkadang ada orang yang gampang apa istilahnya itu gampang gatel gitu, tiba-tiba langsung share. Tiba-tiba ada yang kalem aja tanpa nge-share, tanpa baca, ada yang Ya. cuek. Itu ada tipe-tipenya nggak dalam Ada. dunia psikologi sebenarnya? Maksudnya gini, setiap individu Oke. dalam menyikapi suatu permasalahan akan berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Ya, mungkin saya dan Mas Momon terhadap ini mungkin ada kesamaan, tapi pasti ada perbedaan. Iya. Seperti itu. Mungkin di rumah masih dengan happy, santai, biasa saja. Mungkin juga sebaliknya yang itu tadi emosional, Iya. tidak terencana. Itulah yang terjadi. Mereka segera memborong apapun itu untuk Aduh. nimbun untuk sendirinya. Iya. Sehingga bagi mereka yang benar-benar membutuhkan menjadi kesulitan Oke. mendapatkannya. Jadi memang topik yang paling banyak beredar di masyarakat saat ini memang kecemasan, ketakutan yang membuat
apa istilahnya tuh ya, panik buying ya istilahnya, ya. membeli apapun, sembako, membeli apapun itu, hand sanitizer, masker, hingga rumah sakit pun kewalahan untuk menyediakan masker yang memang tingkatan memang untuk di rumah sakit seperti yang Dokter Bona bilang kemarin. Jadi hal-hal parno seperti ini sebenarnya, Bu Reni, apakah memang sifat egois manusia ingin hidup ujung paling mana hidup dewe kayak itu emang ada atau apa, cenderung seperti apa ini? Itu reaksi spontanitas. Oke. Ya. Tapi itulah tadi, untuk mengontrol emosional itu kan susah gampang. Susah gampang ya. Spontanitasnya seperti ini harusnya itu tadi, ada yang peka, ada yang mengingatkan. Tapi kadang ada juga yang sudah diingatkan malah bakso Palembang nak ngapo kau. Iya, kau nyuruh aku emang kojo aku makan. Nah, repot pula ketemu yang model mah itu. Itu kan teka istilahnya sekarang ya. Nah, jadi kan sekarang banyak memean yang lucu-lucu untuk mengingatkan dalam bahasa daerah masing-masing. Gitu. Untuk lucu-lucuan lah sekarang, untuk menurunkan tingkat stres yang banyak terjadi gitu. Baik, artinya memang khususnya para followers dari Siloam yang sudah bergabung hari ini, kalian juga bisa bergabung bersama kami apabila ada pertanyaan seputar tentang efek dari pemberitaan ataupun psikis yang Anda alami saat ini, boleh di-share di kolom komentar di live on Instagram kita di Siloam ya. Baik lagi, Bu Reni, ini kalau melihat anak-anak, remaja sama orang dewasa itu kan kembali lagi reaksi mereka berbeda-beda. Terkadang untuk bagaimana cara kita memberikan pengertian tentang bahaya COVID-19 kepada anak-anak ini. Ini pertanyaan titipan dari teman-teman ibu-ibu. Kebetulan kami yang psikolog klinis ini tergabung dalam Ikatan Psikolog Klinis ya. Di sana di pusat mereka sudah dengan sigap ya, sekarang masih dalam sudah dibuat tapi masih dalam tahap dilengkapkan ya, untuk mendapatkan masukan dari tiap-tiap provinsi seperti itu, wilayah. Jadi kemarin juga saya juga mendapatkan dari rekan lainnya tentang pemahaman atau penyampaian tentang COVID-19 ini dalam bahasa anak-anak. Ada kalau butuh ada di, kebetulan di IG saya juga ada. Sudah ada. Jadi boleh langsung kita kasih tahu IG-nya Mbak Reni sambil saya ngambil permen saya. IG-nya Mbak Reni apa? Di Reni Permataria 31. Reni Permataria 31 ya. Kalau Anda melihat sangat mudah karena kan anak-anak kan tingkat pemahamannya kan masih yang silakan Om. Sudah psikosomatis juga kayak seperti ya. Iya. Untuk menenangkan berbagai ragam ya. Sudah di follow belum? Jadi semua yang sudah live hari ini jangan lupa follow Instagramnya @renipermataria. Kalau mau follow IG Momon boleh ya. Ya silakan untuk diambil itu tadi mengenai cara pemahaman memberikan kepada edukasi tentang COVID ini ke anak-anak dengan bahasa yang sederhana seperti itu. Ini harus diambil para ibu ya harusnya yang mengambil posisi ini. Jadi misalnya, nak jangan keluar rumah, jangan main dulu di luar sama kawan-kawannya. Di luar itu ada corona tuh apa? Mana coronanya? Itu kan lagi ya. Saking anak-anak itu apa istilah itu jiwa ingin tahu dia tuh tinggi. Sedangkan dia awam sekali apa itu tentang virus, apa itu penyakit. Hal-hal mudah yang ingin kita sampaikan seperti apa nih Bu Reni? Seperti tadi banyak juga sudah ada di media sosial ya, seperti yang yang ada di satu wadah gitu, terus tangan si anak disuruh dicelupkan sebelum menggunakan sabun, dan setelah itu terus yang kecil-kecilnya menjauh. Itu hanya sederhana saja bisa, atau dengan perumpamaan yang sederhana pula, seperti misalkan batu kan memang tidak terlihat, tapi itu virus. Jadi ada pengertian-pengertian. Jadi itulah Mas, tetap kita mencari sisi baik di kondisi yang seperti ini. Ya, mungkin selama ini intensitas komunikasi antara orang tua dan anak berkurang karena kesibukan orang tuanya mungkin ya. Dengan hal ini bisa seperti tadi, duduk berdampingan, terus mencari sama-sama, jadi komunikasi menjadi lebih intens, komunikatif,
Terus kita bisa bertanya dengan anak yang diketahui seperti apa. Oke. Jadi kita juga mendengarkan secara aktif, tidak misalkan, tidak tahu kau masih kecil. Nah, itu yang salah. Karena istilahnya itu kebingungan orang tua pengen menjelaskannya mulainya dari mana. Sudah pokoknya diam di rumah, mantap-mantap. Jangan main dulu sama kawan-kawan. Itu virus bahaya. Nah, itu kan agak susah, agak salah. Paling tidak kita mencontohkan, mengajak, istilahnya memang benar kata Bu Reni tadi, melibatkan anak-anak, misalnya memberikan contoh anak-anak untuk mencuci tangan yang baik. Ibunya juga harus mencuci tangan kah saat itu? Dipraktekkan bersama berdua. Seperti ini. Kalau kita membiasakan, ya, anak yang masih di bawah usia balita, walaupun dia belum bisa berbicara mungkin, tapi kan dia melihat, ya, sebelum makan cuci tangan, bundanya. Terus setelah dari kebun mungkin ke dalam cuci tangan. Itu kan yang sudah dilihat keseharian. Iya, sudah direkam kebiasaan. Contoh itu lebih ampuh langsung daripada hanya ngobrol, cenderung main tunjuk biasanya. saja. Sudah cuci tangan belum? Sudah cuci kaki belum? Nah, itu agak egois juga bundanya ya. Bukan bunda di sini ya. Bukan bunda di sini ya. Oke, mungkin bunda yang di daerah Momon. Bukan juga kayaknya. Jadi contohnya itu sederhana saja Mas Momon, maksudnya seperti ini. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, ya. Apalagi ini kan banyak sekali kita melihat curhatan hati bunda-bunda dengan anak belajar di rumah, baru tahu kalau anak ini ngeyel. Padahal mereka harusnya mengerti seperti ini. Anak kalau di sekolah pasti lebih tertib. Kalau di rumah pasti lebih ngeyel, karena apa? Ini rumahku loh. Ya. Karena dia merasa tidak ada begitu ada aturan yang baku yang harus dia ikuti. Sedangkan di rumah saat disuruh belajar dari rumah, nah bisa ngeyelnya itu kan nanti saja atau apa. Tapi ya itu tadi yang lebih penting diciptakan dulu nih. Apalagi putri saya juga mundur sampai tanggal 5. Liburnya. Kesenangan semua anak-anaknya sepertinya ya. Hebat kayaknya, bisa ke mall ujinya ya, kok ke mall gitu kan. Jadi istilahnya lakukan apa yang bisa dilakukan di rumah. Berkreativitas ya. Mungkin anaknya suka masak, ayo coba resep baru. Mungkin ayahnya aktif untuk kreatif, membuat permainan dengan apa yang ada, silahkan. Mungkin ada cerita-cerita dari pengalaman anak-anak yang belum sempat terdengar, silahkan seperti itu. Dan untuk pembelajaran anak-anak, misalkan ingin membersihkan ruangan, nah itu saatnya untuk pembelajaran. Ini loh, Dek, debunya tebel, kita bisa bersih nih kalau kayak seperti ini. Tuh ada semut kan, jadinya ada sarang semut. Jadi banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil di dalam situasi yang seperti ini. Jadi dari rumah pun, walaupun kita libur itu bukan berarti untuk liburan, tapi disitulah waktunya para orang tua untuk mengedukasi anak, mulai dari hal-hal yang terkecil ya, seperti misalnya cuci tangan bareng ataupun menciptakan aktivitas di rumah yang membuat happy. Terkadang pun ini 14 hari orang bilang untuk berdiam diri di rumah itu bukan waktu yang sebentar ya. Nah, menghilangkan rasa boring itu terkadang kalau kita cuma guling makan tidur itu sumpah sempat momen di rumah baru 3 hari loh. Iya beneran kan ya, itu boring, main handphone udah kepanas HP itu, udah sampai lowbat, taruh ngecas, tidur lagi, bangun makan pempek, ngambil goreng, tidur lagi. Nah itu kan ada kesalahan apa ini yang terjadi saat bosan melanda, sedangkan kita harus di rumah ini Bu Reni. Mungkin bukan kesalahan juga ya. Bukan ya? Pelampiasan itu tadi. Pelampiasan, bener. Lapar banget. Saatnya istirahat di rumah. Makanya ternyata tidur siang ya gitu kan. Bablas. Kayak gak ada rasa tanggung jawab gitu. Karena di rumah. Iya. Yang pentingnya adalah ayo dibuat program. Rencana. Kalau guru bilang silabus. Nah, 14 hari ke depan. Ngapain yuk? Kita mau ngapain? Idenya Adek dari yang lebih kecil dulu apa? Adek mau apa? Selain tugas dari sekolah ya. Iya. Kakak
ayah, bunda, silakan di list. Jadi ada kesepakatan di sana. Kesepakatan yang tetap aktivitas itu berada di lingkungan rumah Di ya. lingkungan rumah. Oke, Jangan aku dulu. lihat juga ada salah satu artis yang mungkin di rumahnya bikin kayak semacam kem-keman gitu, Ya, dari bisa. selimut, dari apa orang Ya, tua ini kan melibatkan. kreativitas anak yang kita Oke. nggak tahu ternyata. Oh, anakku ternyata bakatnya di sini. Oke. Seperti itu, semakin terlihat. Gitu. Dan ini quality time keluarga juga Semakin akhirnya optimal. semakin optimal Iya. dengan waktu yang 14 hari ini 14 hari. memaksimalkan. Baiklah. Jadi yang sudah bergabung sudah cukup banyak saya lihat ya. Oke, dan Tidak mungkin terbaca. teman-teman kita agak tidak terbaca mungkin ya. Momon coba langsung sekali lagi lihat dari handphonenya Momon. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung bergabung bersama kami. Nah, Momon pun sudah bergabung di situ ya. Ya, Momon sapa dulu nih Bu Reni. Kita ada Iya, siap. ada Isdiarti, ada Cecilia, ada Dari Lady, dan di atasnya belum kelihatan siapa aja, tapi yang pasti welcome to live on Instagramnya Siloam Sriwijaya ya. Oke, Siloam Sriwijaya. Oke, thank you Isdiarti. Baik, kalau melihat kondisi Palembang saat ini gitu ya, kita dihimbau untuk tidak berkumpul, tidak mengikuti kondangan, tidak istilahnya tuh keluar malam, keluyuran. Apakah kebiasaan-kebiasaan yang tanda kutip yang istilahnya kayak Momon kan, anak cowok gitu kan, kalau jam 8, jam 9 malam di rumah itu kayak aneh gitu ya. Anak gadis pengen Iya. ya. Kalau anak gadis mungkin harus di rumah jam segitu ya. Kalau anak cowok jam 7, jam 8, itu udah di rumah itu kayaknya aneh nih, kok aku di rumah gitu. Sedangkan jiwa nongki ya, nah jiwa nongki kita setiap weekend misalnya tiba, itu kok jangan kan weekend, malam pun Momon masih berada di luar. Tiba-tiba ada himbauan dari Kapolri tentang maklumat yang sudah dikeluarkan kemarin, membatasi untuk tidak sampai berkumpul dalam jumlah besar ataupun acara-acara apapun itu. Nah, efeknya bagi kita yang membiasakannya untuk tidak keluar apapun keluyuran ini. Pastinya, pasti itu tadi salah satu reaksi psikologisnya ya. Iya. Jadi stres, Iya. ya kan? Padahal nongkrong itu kan juga sisi positifnya, Bersosialisasi. bisa bersosialisasi, ada katarsis emosional di situ, curhat-curhat, minta dukungan dari temen gitu Iya. kan, atas ada masalah gawean mungkin. Pengen atau- dipuji karena punya gadget baru Oh. biasanya. Coba dilihat dulu gimana. Merknya kayaknya lebih jelas dia ya. Iya, sepertinya. Apa namanya? Untuk sementara. Oke. Ini kan untuk sementara waktu karena memang diharapkan seperti itu. Istilahnya nurut-nurutlah dulu. Oke. Bisa kita ganti dengan itu tadi, dengan lewat media. Nongkrong aja di rumah. Bikin grup kan bisa kan? Oke, Ya kan? Jadi bisa kelucuan. langsung. Nggak perlu pakai baju yang Oke, OTB kita tadi ya. kita desain rumah seolah-olah itu sedang ada di luar gitu ya. Nah, repot. Tapi Bu Reni gini, kalau mau melihat juga istilahnya apa ya yang pengen mau tanyain tadi tuh, orang Palembang ini memang terkesannya masih cuek. Apakah memang apa ya, setiap provinsi, setiap wilayah itu tipe orangnya berbeda-beda menghadapi itu, karena ini kan sudah istilahnya kalau WHO sudah mengeluarkan apa istilahnya tuh, ini sudah pandemi dan itu bukan karena kita sendiri, semua dunia mengalami. Nah, kenapa ada masih beberapa orang yang cuek tentang COVID-19 ini? Benar, Mas. Bisa juga dikaitkan dengan karakter seseorang di satu wilayah. Oke. Ya, bisa jadi seperti itu. Oh, Sumatera Selatan terkenal orangnya seperti ini. Iya. Tapi tidak juga begitu, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Balik lagi ya. Iya, ada yang mungkin sifatnya memang begitu. Palembang asli keras, bla bla bla. Iya. Tapi setelah dia tahu ada permasalahan seperti ini, dia aware. Iya. Itu. Tapi memang kita lihat di medsos juga, bagi mereka yang masih di luar sana, dengan kalimat untuk menjawab pertanyaan yang diberikan juga sepertinya dengan santai ya. Iya. Tidak mati ini gitu. Iya. Kalau sakit juga ada rumah sakit yang bisa dirujuk. Iya. Lah ada obatnya.
itu kan. Seperti itu. Panik sih mereka sudah tidak panik sebenarnya, tapi untuk kata-kata waspada bagi mereka ini yang agak susah ditekankan, Bu Reni ya. Itu makanya kalau ada yang istilah kita baru nah yang deketnya aja, baru mereka percaya. Nah padahal kan agar tidak sampai ke sana seperti itu. Coba mereka bayangkan dengan untuk tenaga medis kita yang bekerja siang, malam, pagi, sore, itu bagaimana kecemasan keluarganya, bagaimana reaksi psikologis bagi mereka sendiri. Menempatkan posisi kita, karena istilahnya ini ada tanggung jawab bersama. Iya, tenaga medis kan juga ada pikiran yang tertularkan, menularkan, kan seperti itu. Kecemasannya mungkin juga lebih-lebih. Nah itu kadang harus ada sosialisasi dengan perbandingan yang seperti itu agar mereka lebih paham. Kalau momen bandingin hari pertama kemarin momen ke Siloam sama tidak begitu ramai, tapi sudah agak sedikit lengang jalanan waktu menuju ke sini. Nah, pakai itu memang selalu Palembang tuh beguyur mungkin gitu. Benar kata Bu Reni tadi, nak nunggu ada kasus baru kita tuh sadar bahwasannya itu adalah bahaya untuk kita. Tapi sebelum kita lanjut, kita ke pertanyaan untuk pertanyaan dari followersnya kita. Nah, ke close kan? Ini ada dari Mbak. Boleh? Noto Mbak Ega. Pertanyaan. Mulai dari Hanapi Uncu ya. Hanapi Uncu dulu. Bagaimana cara menjelaskan secara sederhana kepada anak tentang bahaya COVID-19? Ya, saya kirimkan ke WA-nya Mas. Ke WA-nya Mas Momon. Karena anak-anak zaman sekarang itu pertanyaannya kritis-kritis. Virus itu bentuknya kayak mana sih, Ma? Kayak monster kan misalnya kan? Semakin takut ya. Terus pertanyaan kedua dari Anggita Noto tadi, gimana caranya supaya kami petugas medis yang ada di lapangan bisa terus melayani dengan psikis yang bagus, tidak panik juga. Karena para medis juga itu manusia sama dengan masyarakat. Reaksi normal ya, kecemasan pasti ya. Karena mereka juga akan kembali ke rumah. Berkumpul dengan keluarga. Bagaimana dengan apakah saya tertular, ya kan? Padahal kan tertular itu kan awalnya tidak diketahui kan. Gejalanya tidak terlihat karena masa inkubasi ya. Benar. Jadi tetap yang mereka di garda terdepan ini kami sangat berterima kasih banyak sekali. Thank you untuk para medis, tenaga medis, para dokter, perawat ya. Istilahnya yang diharapkan memang secara psikis ya. Mereka bisa saja drop secara fisik, terlebih secara psikis kelelahan ya, karena banyak crowded yang terjadi, kesimpang siuran berita juga. Yang diharapkan adalah ambil waktu yang kalau bisa diambil waktu untuk relaksasi seperti tadi, tetap berpikir positif, tetap cukupkan diri dengan nutrisi, ya, imbauan yang juga ada di rumah sakit, cuci tangan, SOP sebelum masuk ke rumah ya, juga pada saat pulang ke rumah, kalau bisa sebelum meninggalkan rumah sakit mungkin ada di bawah ya, saya kurang tahu, adakah di bawah seperti kamar mandi begitu, untuk sebelum meninggalkan rumah sudah mandi, sudah bersih dan ya sudah ada ya. Jadi bawa baju salin. Ya, jadi pada saat masuk ke rumah sudah dalam kondisi clear ya, udah bersih. Nah, tapi seperti yang diterangkan, dijelaskan juga oleh Dokter Bona kemarin, kan sudah mati ya, kuman dan di virus yang di badan. Kalau bisa juga secepatnya itu, tidak lagi sampai rumah terus baru ngobrol, duduk di sofa dulu, belum apa-apa. Pokoknya langsung lari ke kamar mandi dulu ya. Kalau bisa baju yang tadi dipakai untuk bekerja sudah dimasukkan di dalam satu tas. Ya, boleh itu tas kresek yang nanti akan dibuang. Kemudian mandi. Mau keramas setiap hari juga nggak apa-apa, rambut tambah panjang malah. Kalau cak mau kayu lama ada apa apa, baju tuh langsung buang. Cuci kering pakai buang. Besoknya dimbek lagi. Atau tidak minta ambil uang. Ada pertanyaan berikutnya dari Tri Aulia ya. Nih, Dok, saya hamil 32 minggu ya. Di rumah saya ada bayi, ada orang tua di atas 50 tahun ke atas.
suami saya jauh, entah kenapa saya seperti ketakutan dengan corona ini sampai saya ke bawah mimpi. Iya, seperti tadi kita di depan ya, pola tidur terganggu seperti itu. Hmm. Jadi buat Ibu Tri Aulia, Ini agak yang perlu riskan juga ya. yang perlu dipahami adalah kecemasan yang timbul adalah apa yang semua kita rasakan. Normal. Iya. Ya. Normal di situasi yang tidak normal ini istilahnya. Sadari dulu itu bahwa kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Nah, Ya. oke. Benang merah yang ingin momentari itu kita tidak sendirian Dengan menghadapi rasa COVID-19 kecemasan ini. Oke. Ya, baik. Nah, yang perlu diatasi adalah kecemasan ini Dia jangan sendiri. sampai menjadi gangguan kecemasan yang berlebihan. Oke. Jadi stres. Sayangi janin Lagi ya. lagi ada dedek bayi, Hmm. terus jadi males makan, kepikiran, Hmm. ini sudah pola tidur sudah terganggu, Iya, ke jadi bawah kurang mimpi. istirahat terbawa mimpi. Kenapa bisa sampai ke bawah mimpi ini? Apakah udah fasenya udah Karena apa yang dipikirkan kan disimpan di alam bawah sadar. Iya. Ya, kadang itu maksudnya pada saat kita mimpi realisasinya ada di sana. Karena terpikir sangat. Mungkin di rumah untuk berceritanya karena suami juga jauh mungkin ya, Iya, dinas atau ada luar kendala kota, di sana ya, dinas luar kota. Jadi itu tadi perlu dipahami bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi ini. Kecemasan yang timbul adalah normal. Jadi coba relaksasi, alihkan dengan hal-hal yang digemari. Hobi ya, misalnya. Menekuni hobi. Kayak Momon hobinya nonton infotainment misalnya. Oke, baiklah. Mau tahu info terbaru Iya, silakan gitu. hubungi. Jadi seperti itu. Mungkin dengan ada di rumah juga ada bayi juga Ada bayi ya, dan juga lagi juga hamil dan ya. orang tua. Ya ini pasti crowded sekali ya. Iya. Karena belum lagi ada bayi dan juga harus mengurus diri sendiri dan juga orang tua yang sudah sepuh ya istilahnya. Jadi itu diuraikan Cara mengalihkannya mungkin ya dari apa istilah itu kecemasan tadi, mengalihkan artinya memang produktivitas di rumah itu jangan sampai kosong artinya. Iya, dan juga tidak juga sering-sering membaca Nah, itu dia. yang membuat diri semakin cemas. Oke, pencetus yang membuat kita cemas itu apa? Itu yang dihindari. Seperti di awal, mungkin perlu kita ulang bahwa berita-berita yang ada di mungkin di wall dinding Iya, ya. di WA biasanya, group, WA group, ya. ting masuk, jangan ke sana ya, itu lagi banyak ini. Gentayangan yang sudah meninggal COVID-19 kabarnya. Nah, bahaya itu. Ya, itu parah itu ya. Itu disaring. Disaring. Ya, itu disaring. Jadi alihkan juga dengan apa yang bisa dilakukan. Oke. Hobi, benar kata Mas Momon tadi. Terus komunikasikan apa yang dirasakan ke suami. Oke, sering teleponan Sering mungkin ya, telepon. ditingkatkan lebih Jadi intens. apa yang dirasakan di sini lebih Dikeluarkan ya. Iya. Oke, ataupun misalnya hobi lain mungkin memasak salah Memasak satunya. mungkin atau bersama anggota keluarga lain di rumah mungkin kalau ada untuk membuat atau mempersiapkan nanti untuk adik bayi yang kedua misalnya ya. bikin popok Iya, gitu tapi biasanya. kalau hamil harus menjauhi Benang ya. benang dan Oke, jarum ya. harus. Atau membereskan lemari pakaian. Lemari pakaian. Ya, jadi sudah ada persiapannya. Artinya ada aktivitas-aktivitas Yang positif yang mendorong kita untuk tidak berpikiran seperti ya, itu. dan juga aura positif jadi Oke. ada. Jadi saat aktivitas kita banyak di rumah, otomatis kepikiran itu tidak terekam oleh alam sadar. Iya, yang penting itu tadi. Oke, berdoa juga penting. Berdoa artinya, itu ya. penting dan juga itu tadi memberikan diri pagar yang kuat, Oke. baik dari sisi kesehatan dan pola hidup. Gaya Baik. hidup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada Nalativa ya. Kalau disemprot pakai desinfektan sebelum masuk rumah efektif gak Bu? Nah, kayak di Surabaya itu kan ada semacam alat yang kita masuk itu langsung seluruh badan kena. Iya, itu Apa kan sudah 100% kita bersih gitu? Itu kan untuk antisipasi dari luar ya. Iya. Tetap perilaku keseharian juga tetap
bukan berarti sudah disemprot terus kita di dalam makan seenaknya. Oke. Tetap harus cuci tangan juga. Tetap cuci tangan, nutrisi, vitamin seperti itu. Oke, jadi korelasi Tidur yang cukup. ya. Artinya nutrisi, vitamin, tidur yang cukup itu berpengaruh juga ke imun. Sangat. Dan istilahnya istilah pas pagi tidur udah kurang nih, tiba-tiba bangun tidur baca berita yang mencemaskan. Itu yang Tambah biasa, malas tambah ngapa-ngapain. agak malas ngapa-ngapain. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dok, ini dari Sri Muslimah ya. Dok, di rumah saya punya 3 anak dan orang tua yang rentan terpapar. Oke, kebetulan hari ini kita bersama psikolog ya, tapi mudah-mudahan bisa dijawab. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua untuk tetap waspada karena mereka sering melihat media TV dan dengan kondisi yang membuat mereka cemas. Pencet plusnya ini harus dimatiin nggak ya TV-nya ya? Bener nggak sih? Aku nggak nonton apa Nah itu, gitu ya. mending nonton sinetron atau yang kayak momen tadi ya. Walau iya Hidayah tambah. Kalau ada TV kabel banyak pilihan ya. Iya, Kalau nggak kartun nonton kalau nonton Tom Marsha and atau Jerry, apa, Tom and Jerry. Upin Ipin, kayak jangan nonton info berbis misalnya kan, sekilas info itu kan, ataupun melonjak jangan. Nah itu kan apalagi kan Kemenkes kan iya misalnya breaking news, cara yang baca berita juga biasanya kan Ekspresif ya. iya pemirsa lonjakan korban iya sudah mencapai 500 tuh, itu kan apa Iya. istilahnya memantik orang kalau orang mentalnya secara psikis kuat mendengar itu mungkin biasa saja. Tapi untuk yang drop saat menerima itu beda ya. Apalagi ada penekanan yang Meninggal dunia di atas usia. Nah. Semakin Dan dia kebetulan usianya sama gitu ya. Artinya memang pencetusnya itu mungkin setuju nggak Bu Reni? TV-nya kita alihkan siaran televisinya mungkinnya ya. Biarkan kita kudet mungkin seputar informasi itu, asalkan orang tua kita aman dulu. Lebih baik anaknya saja mungkin yang menyampaikan. Setuju nggak Bu Reni kalau pendapat saya? bisa ya bisa tidak. Bisa ya bisa tidak ya. Tapi tetap harus yang update. Yang diharapkan adalah pihak media ini memberikan berita yang memang sudah benar-benar valid ya. Okay. Tidak nanti ada ralat. Nah seperti itu. Padahal kan orang rumah sudah menelan mentah-mentah seperti itu. Dan berimbang juga yang sembuh juga diceritain dong. Iya, perkembangan mereka. Perkembangan yang dan sembuh. Bagaimana pihak rumah sakit dalam menangani, cepat tanggapnya, juga pihak pemerintah, bagaimana jangan dari usaha sisi mereka, kecemasan jangan yang negatifnya kan. Iya. Ketemu para lansia yang dengan sudah hopeless dengan sakitnya, terduduk semakin dong, kan terduduk. Itu lagi. Jadi yang perlu diberikan semangat dan motivasi diri adalah itu tadi, seperti dipositifkan pikiran bahwa nenek, kakek, akas, ombay, istilahnya nyai, tidak kemana-mana, ya. Sudah ada juga perilaku pola gaya hidup sehat juga sudah diterapkan. Terus bagi keluarga yang masih dengan kebijakan kantor, masih harus bekerja di perusahaan masih di dinas masing-masing kantor, pulang nanti pun sudah dengan aware diri juga seperti itu. Jadi kecemasannya bisa untuk diturunkan. Oke, minimal salam tangannya, jabat tangan sebelum atau sesudah ke kantor itu agak di stop dulu lah ya. Biasa kita kan sampai rumah orang tua kita salimin dulu atau apa, artinya itu kita stopin dulu ya, menunggu. Oke. Juga ini ajak video call mungkin dengan siapa agar juga teralihkan. Bukan grup gibah ya. Ini kalau tetangga momon gitu biasanya kalau jam siang itu rame itu kan di bawah pohon rambutan ini ya, di tetangga momon ini berlima bercumpuk gitu kan. Tiba-tiba pas ada COVID-19 ini mereka tetap berada di situ, tapi jarak yang mungkin dijaga, tetap ngobrol, bahas resep mungkin ya. Oke, nggak ngomongin tapi kalau bisa dari rumah dan depan pintu lah, kayak mana. Oke, jadi untuk Sri Muslimah tadi itu ya harus tetap istilahnya apa tadi,
Bu Reni, tetap be positif aja walaupun kondisi memberi mereka saat motivasi. ini sedang flu dan disentri Iya, bergantian. bergantian. Ya, dan Iya, kondisinya iya. sudah Jangan lengah ya. berlangsung. Jangan lengah hanya dengan COVID-19 saja. Oke. Karena juga sudah virus-virus lainnya. Oke, Jadi influenza jadi misalnya. cepat saja untuk Oke. berespon seperti itu. Bu Reni setuju nggak sih Momon bilang gini, kalau seandainya kan ada istilahnya tuh PDP, ODP, PDP ya, orang yang dalam pengawasan. Pengawasan. Ada orang yang misalnya Pasien. kita nggak pernah ketemu langsung dengan orang asing yang ataupun kita tidak bepergian keluar kota, kita boleh pede nggak dengan kondisi kita? Aku kan nggak kemana-mana, di rumah aja. Nggak, tetap harus mawas diri Harus ya. harus waspada. Harus tetap waspada. Karena jangan sampai kita menularkan dan kita Tertularkan. Ya, Walaupun itulah. kita tidak beresiko istilahnya pernah berjabat tangan dengan orang asing ataupun itu ya, tetap harus waspada. Jalan Tuh, tuh nggak senggol tapi anginnya kencang. wah kena. Karena kan sekarang tuh bukan melalui ini, tapi melalui udara sekarang, airborne ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Tri Aulia. Terima kasih banyak dok, saya. Oke, berikutnya apa karena saya ketukatan jadi sangkuti dengan corona, apa saya harus periksa corona? Oke. Yang hamil tadi ya, yang di rumah Tri Aulia tadi ya. Yang dia hamil 32 minggu dan kondisinya mungkin saat ini nih, Kekhawatiran ya. iya, sudah sesak napas 2 bulan, mungkin sudah harus ini ya. Perlu dilihat dulu apakah sesak nafas ini Karena memang kecemasan? ada sakit sebelumnya Oke, atau suges. datangnya baru sekarang ya sebagai psikosomatik tadi. Oke. Jadi perlu untuk Benar nih dok, juga. apa karena saya ketakutan jadi saya sangkutin dengan corona? Oh iya, itu tadi. Oke, jadi- Karena bisa jadi seperti ini. Kita nggak batuk, kita nggak apa, tapi setelah tahu Berita wabah ini jadi berita sesak ini, napas. sesak nafas itu yang psikosomatiknya tadi. Psikosomatik Ya, ya. seperti itu. Tiba-tiba Efek gitu kan. dari ini ya. Berita dan Tapi bisa langsung menuju paskes terdekat ya kalau seandainya Silakan. memang sudah ini ya, mungkin ke dokter ataupun ke puskesmas terdekat ya. iya, kan juga ada informasi yang membedakan antara flu, batuk, Iya. dan demam yang dengan yang sekarang ini Iya. ya COVID-19 ini Iya. kan sudah ada tuh. Ya yang kalau tinggal panas dicari. berlebih, terus Ya. sudah mulai sesak napas. Oke, baik. Berikutnya, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada dari Winda Haryati Pratama. Hai Bu Reni, mau nanya nih, dengan adanya COVID ini banyak orang jadi parno. Gimana ya Bu dari segi psikis gitu menyikapi wabah ini? Oke, ini yang seperti yang sudah kita bahas di Iya. awal ya. Pokoknya harus berpikir positif, motivasi diri. Ya, memberikan ada kepekaan. Oke. Memberikan juga aura positif ke yang lainnya seperti itu. Jangan mudah menelan mentah-mentah Oke. berita yang didapatkan. Harus dicek, cross check dulu kebenarannya seperti itu. Ciptakan apabila sudah berkegiatan di rumah, ciptakan kegiatan yang membahagiakan. Iya. Hobi-hobi lama Hobi mungkin. lamu, iya, barang-barang yang di dus itu mungkin sekalian pembersihan. Mungkin buka lemari langsung pakai siko-siko di Instastory. Oke, Garage sale gitu ya. Cuci gudang mulai dari 75.000, ini baju saya waktu saya usia 17 tahun Bisa. nggak kepake, mungkin itu ya salah satu Jadi hobi. kan hal-hal yang seperti ini Mengalihkan. malah menciptakan ada pendapatan. Iya, Seperti bisa itu dialihkan. ya. Iya. Yang mau nanti saya gosen ya. Jadi tidak ketemu, cukup ditransfer aja. Iya. Zaman sekarang udah membantu untuk kita social distancing. Baik, sekali lagi mau mengucapkan thank you banget untuk Bu Reni. Sama-sama Mas Momon, kita Iya. semua sama-sama. Tetap sehat selalu, menjaga kesehatan, selalu waspada, dan jangan mudah panik dengan pemberitaan-pemberitaan yang belum tentu kebenarannya. Saya Momon Ribon pamit undur, thank you. Dan oke, dan jangan lupa ya, di hari Kamis dan Jumat kita akan kembali lagi di Health Talk, pastinya dengan narasumber-narasumber dokter langsung dari Siloam Sriwijaya. Saya Momon pamit undur dengan Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.